Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah kewirausahaan. Kuliah ke-10 kewirausahaan, analisa data, perakiraan, dan rencana bisnis. Dalam menyusun rencana bisnis, perlu diawali dengan menghimpun berbagai informasi untuk menjadi sebuah data, dianalisa, dan diambil kesimpulannya untuk menyusun rencana bisnis kewirausahaan. Tujuan analisis data. Tujuan dan manfaat analisis data bagi sebuah bisnis adalah: satu, untuk memperoleh data yang lebih akurat dan akan diberikan kepada bagian lain yang membutuhkannya, seperti manajemen, keuangan, penjualan, dan lain-lain. Kedua, menemukan suatu kecenderungan di masa datang dari data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Ketiga, meminimalisir risiko kegagalan dari sebuah keputusan strategis yang akan diambil sebelum bisnis dimulai. Keempat, mengetahui kondisi dan kinerja bisnisnya. Kelima, mengetahui kecenderungan permintaan pasar terhadap produksinya dengan riset dan survei lapangan secara langsung dan tidak langsung. Keenam, untuk mengetahui pola dari data dan informasi yang terjadi. Ketujuh, untuk membuat prediksi suatu hal yang bisa dijadikan acuan kerja. Jenis data yang dibutuhkan untuk dianalisis adalah sebagai berikut. 1. Data produk yang tidak lolos uji kualitas, untuk mengetahui seberapa besar persentase produk gagal dari total produk yang diproduksi. Kedua, data piutang yang tidak terbayar oleh pelanggan atau kredit macet yang pembayarannya melebihi hari syarat pembayaran atau term of payment yang telah ditentukan. Ketiga, seberapa besar tingkat permintaan kebutuhan akan produk di pasar dalam rangka peluncuran produk baru. Keempat, tingkat kepuasan pelanggan akan suatu produk. Kelima, keinginan produk dari konsumen yang belum ada di pasar atau untuk langkah perbaikan dan inovasi produk. Sumber analisis data. Sumber-sumber data yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh seseorang wirausahawan adalah sebagai berikut. 1. Sumber data langsung dari lapangan melalui riset dan survei, seperti data kuesioner, telepon langsung, dan wawancara langsung dengan target konsumen dan diambil informasinya. Kedua, sumber data yang berasal dari media surat kabar seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Ketiga, sumber data dari internet. Keempat, search directory atau direktori pencarian. Banyak situs yang bersifat library atau informasi yang bisa diambil datanya. Kelima, sumber-sumber lain seperti pusat data statistik, Bappenas, dan lain-lain. Keenam, kunjungan langsung ke tempat-tempat perpustakaan seperti perpustakaan universitas, perpustakaan nasional, dan toko-toko buku. Ketujuh, sumber dari data internal perusahaan. Metode analisis data. Ada beberapa jenis metode analisis data yang digunakan oleh sebagian besar orang, tetapi yang sering digunakan adalah 1. Metode analisis kuantitatif. Metode ini digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis kuantitatif
atau perhitungan secara numerikal suatu data, informasi, dan kejadian-kejadian di masa yang lalu. Yang kedua adalah metode analisis kualitatif. Metode ini tidak bersifat numeral, tetapi menggunakan asumsi perhitungan untuk melakukan peramalan bisnis perusahaan, namun lebih menitik beratkan pada kejadian atau kondisi yang telah terjadi di masa lalu. Merencanakan peta bisnis. Aspek perencanaan, persiapan, dan peta perjalanan harus dilakukan oleh seseorang dalam mewujudkan suatu mimpi dan tujuannya. Begitu pula dengan sebuah bisnis, memerlukan rencana bisnis atau business plan. Tahapan-tahapan dalam rencana bisnis adalah: 1. Tahapan riset dan survei lapangan, seperti perilaku konsumen, perilaku pasar, tingkat permintaan, tren, dan persaingan. Yang kedua, tahapan pengumpulan data dari internal dan eksternal. Tiga, tahapan evaluasi data dan pengelolaan data dengan metode-metode statistik atau metode-metode analisa yang lain. Keempat, tahapan penyelesaian hasil riset dan survei untuk memastikan bahwa data dan informasi itu sudah akurat dan benar. Kelima, tahapan perencanaan dan analisa pemilihan strategi perusahaan atas hasil riset. Dan yang keenam, tahapan persiapan, pembuatan, dan penyusunan rencana strategis. Perencanaan bisnis merupakan alat yang sangat penting bagi seorang wirausahawan dalam memulai, mengambil keputusan, dan menjalankan usahanya. Tujuan dari rencana bisnis bukan hanya sebagai buku pedoman atau buku pegangan dalam berbisnis, tetapi untuk dijalankan dan sebagai peta perjalanan bisnis agar kegiatan bisnis yang akan dan telah dilakukannya itu tetap berada di jalur yang benar. Manfaat rencana bisnis. Ditinjau dari sisi positifnya, ada beberapa manfaat penting rencana bisnis bagi wirausahawan dalam mensukseskan bisnisnya adalah: 1. Membantu wirausahawan untuk berpikir tentang bisnisnya melalui ide-ide yang dituangkan dalam sebuah rencana yang terintegrasi dengan baik. Kedua, membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi ide-ide bisnis sehingga risiko kegagalan dapat diminimalisir. Ketiga, memberikan informasi dan sinyal bagi bisnisnya agar tetap berjalan dengan benar sehingga rencana bisnis itu bisa menjadi mercusuar atau pedoman bagi perjalanan bisnisnya. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri dari wirausahawan bila bisnisnya berjalan dengan baik sesuai rencana bisnis. Dan yang kelima, untuk belajar dari kegagalan, kesalahan, dan pandangan-pandangan bisnis yang tidak sesuai pada saat menjalankan bisnis. Keengganan membuat rencana bisnis. Tetapi tidak sedikit wirausahawan yang enggan membuat rencana bisnisnya dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bisnisnya masih terlalu kecil, jadi belum saatnya membuat rencana bisnis. Kedua, omset belum terlalu besar. Ketiga, organisasi bisnisnya masih sederhana
dan tidak terlalu sulit untuk dikendalikan, sehingga masih bisa diawasi secara langsung. Keempat, merasa yakin bahwa bisnis bisa sukses tanpa rencana bisnis yang tertulis, karena semua ada dalam pikiran wirausahawan tersebut. Dan yang kelima adalah terlalu teoritis, sedangkan bisnis bersifat praktis sehingga sulit untuk diterapkan dan dilaksanakan. Tujuan bisnis plan. Bisnis plan yang disusun bertujuan untuk: 1. Mencari investor, 2. Menjual perusahaan, 3. Memulai usaha baru dengan tujuan agar usahanya menjadi besar, keempat, kredit bank, dan lain-lain sebagainya. Bagian penting rencana bisnis. Ada 5 bagian penting yang harus terkandung dalam rencana bisnis bila digunakan untuk memulai usaha atau mencari investor, yaitu: 1. Mengidentifikasi rencana bisnis, 2. Merancang konsep bisnis, 3. Membuat peta jalan bisnis, 4. Menentukan alternatif strategi sebagai cadangan untuk antisipasi dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. 5. Menyusun rencana jalan keluar bila terjadi kegagalan total dalam bisnis atau terjadi likuidasi bisnis. Format bisnis plan. Bisnis plan yang baik harus mengandung informasi-informasi yang diperlukan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kepentingan bisnisnya dalam rangka mengambil sebuah keputusan yang strategis. Ada framework yang perlu dipaparkan dan diketahui oleh wirausahawan dalam menyusun format bisnis plan, yaitu: 1. Format konsep bisnis, yang kedua, format konsep strategi pemasaran, yang ketiga, format konsep operasional, keempat, format konsep dan strategi perencanaan keuangan, kelima, format lain yang dibutuhkan. Format penyusunan rencana bisnis. Kerangka dan format penyusunan rencana bisnis terdiri dari beberapa bagian pokok, yaitu: 1. Introduction atau perkenalan, yang kedua, executive summary, di mana hal tersebut harus clear, exciting, efektif, dan atraktif. Ketiga, the product. Keempat, the business. Kelima, the industry. Keenam, business goal. Ketujuh, market plan. Kedelapan, marketing communication. Dan kesembilan, financial plan. Oke, demikian kita telah membahas tentang analisa data, perakiraan, dan bisnis plan untuk kewirausahaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pembahasan kewirausahaan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.